Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta dapat melakukan aktivitas kita masing-masing. Salawat berserta salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang seperti yang terasakan pada saat yang berbahagia ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismadia Murada dari Prodi PAI Unit 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berbagai kelompok di mata kuliah filsafat ilmu. Langsung saja, di sini pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah semua pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan? Jawabannya, tidak semua pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan, namun mempunyai karakteristik khusus. Adapun karakteristik khusus ilmu pengetahuan adalah disusun secara metodis, sistematis, dan koheren tentang suatu bidang tertentu dan kenyataan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi basis dari klasifikasi ilmu? Jawabannya, perbedaan antara bentuk hikmah dan bentuk bukan hikmah. Pengetahuan merupakan basis dasar klasifikasinya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi dasar perkembangannya ilmu pengetahuan? Jawabannya, kemampuan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan disebabkan karena dua hal. Pertama, manusia memiliki bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dalam jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Serta kedua, manusia mempunyai kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa yang menyebabkan filsafat memiliki hubungan erat dengan ilmu pengetahuan? Jawabannya, filsafat dan ilmu pengetahuan adalah dua bidang kajian yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan karena filsafat memberikan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari penerapan metode berpikir filsafat. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, bagaimana syarat sebuah pengetahuan untuk dapat ditingkatkan menjadi sebuah ilmu? Jawabannya, syarat-syaratnya adalah logis atau masuk akal sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya, objektif sesuai berdasarkan objek yang dikaji dan didukung dari fakta empiris, metodik diperoleh dari cara tertentu dan teratur, dirancang, diamati, dan diatur. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, mengapa seseorang harus mempelajari pendidikan nonformal? Jawabannya, pendidikan nonformal pun tentu memiliki fungsinya yang penting seperti menggali minat dan mengasah bakat anak sejak dini, mengimbangi kinerja otak anak, melatih rasa percaya diri pada anak. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-7, apa peran berpikir ilmiah? Jawabannya, dalam epistemologi atau perkembangannya diperlukan pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu. Wahana pemikiran ilmiah adalah alat metode ilmiah dalam memenuhi fungsinya dengan benar. Fungsi alat berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8, bagaimana seseorang dapat dikatakan berpikir secara ilmiah? Jawabannya, berdasarkan penjelasan, maka seseorang dikatakan berpikir ilmiah itu jika dia dapat berpikir secara logis dan empiris. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9,
Bagaimana hubungan antara sarana berpikir ilmiah, bahasa dengan matematika dan statistik? Jawabannya, agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik diperlukan secara bahasa, matematika, dan statistik. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam kegiatan berpikir ilmiah, menjadi alat komunikasi dalam menyampaikan jalan pikir tersebut kepada orang lain. Matematika mempunyai peran yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistik mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10, bagaimana sebenarnya proses ontologi itu dapat menunjukkan tentang kebenaran suatu hal? Jawabannya, ontologi tidak harus menunjukkan kebenaran, justru kebenaran itulah yang menguji ontologi, pemikiran orang dahulu apakah bisa selaras dengan hukum Tuhan. Pertanyaan yang 11, bagaimana penerapan ilmu epistemologi dalam dunia pendidikan? Jawabannya, bertugas melakukan usaha untuk menetapkan sebuah kebenaran yang berasal dari sebuah isi pemikiran dan validasi oleh metode ilmiah. Itulah mengapa epistemologi dalam dunia pendidikan juga berperan penting sebagai sarana untuk mengetahui berbagai variasi kebenaran pengetahuan. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-12, kenapa aksiologi menjadi bagian penting yang harus dipelajari oleh seseorang dalam memahami suatu ilmu? Jawabannya, hal ini menjadikan aksiologi memilih peran sangat penting dalam suatu proses pengembangan ilmu pengetahuan, karena ketika suatu cabang ilmu tidak memiliki nilai, aksiologi akan lebih cenderung mendatangkan kemudaratan bagi kehidupan manusia, bahkan tidak menutup kemungkinan juga ilmu yang bersangkutan. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-13, apa yang menjadi fokus utama filsafat Socrates? Jawabannya, perhatian utama adalah memikirkan filsafat Socrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-14, bagaimana pandangan Plato tentang idealisme? Jawabannya, idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang menggunakan jiwa. Dalam pandangan Plato, percaya bahwa semua fenomena alam itu hanyalah bayang-bayang dari bentuk ide atau yang kekal. Pertanyaan yang ke-15, bagaimana pemikiran paham realisme Aristoteles? Jawabannya, Aristoteles, realisme merupakan aliran klasik yang disandarkan kepada Aristoteles yang memandang dunia dalam tema material. Maksudnya, segala sesuatu yang di hadapan kita adalah real dan terpisah dari aliran pikiran. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-16, bagaimanakah kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang? Jawabannya, budaya masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra Arab, khususnya puisi Arab. Negara Yaman merupakan pertumbuhan budaya yang sangat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab adalah bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Pertanyaan yang ke-17, mengapa ayat-ayat Qauliyah sama-sama saling menguatkan dengan ayat Kauniyah? Jawabannya,
Ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah terdapat hubungan yang sangat erat karena keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat qauliyah, yakni Al-Quran, kita akan mendapati sekian banyak perintah dan anjuran untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Selanjutnya pertanyaan yang ke-18, bagaimana fungsi Al-Quran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan? Jawabannya, Al-Quran mendorong manusia agar mengembangkan kemampuan berpikir seimbang dengan kemampuan berzikir, mengingat Allah. Al-Quran menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan mengajarkan peran dan tanggung jawab manusia yang diberi amanah ilmu. Pertanyaan yang ke-19, bagaimana Al-Kindi meyakinkan kaum yang menolak filsafat pada masa itu? Jawabannya, dengan demikian menurut Al-Kindi, orang yang menolak filsafat berarti mengingkari kebenaran. Ia mengibaratkan orang yang mengingkari kebenaran tersebut tidak jauh berbeda dengan orang yang memperdagangkan agama. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-20, bagaimana cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan menurut Al-Farabi? Jawabannya, menurut Al-Farabi menjelaskan bahwa untuk memperoleh pengetahuan melalui 5 tahap. Yang pertama, pertumbuhan, mengindera, bernafsu, menghayal, dan berpikir. Pertanyaan yang ke-21, apa tujuan, fungsi, dan peran filsafat bagi kehidupan kita sekarang ini? Jawabannya, filsafat akan mengajarkan dan melatih manusia untuk bersikap bijaksana dalam hidup. Terkadang dengan berpikir filsafat, seseorang akan mempunyai suatu filsafat hidup atau pandangan atau pedoman hidup yang baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-22, apa yang menjadi sumber utama pengetahuan dalam empirisme? Jawabannya, merupakan suatu aliran di dalam dunia filsafat yang menitik beratkan pengalaman indrawi sebagai sumber utama dan asal-usul pengetahuan utama. Pertanyaan yang ke-23, apa yang melandasi pemikiran positivisme? Jawabannya, dipengaruhi oleh pemikiran yang dilakukan oleh Comte yang menolak ajaran yang bersifat abstrak dan bersifat metafisik. Pertanyaan yang ke-24, bagaimana prinsip rasionalisme atau gerakan rasionalisme dalam mencari kebenaran? Jawabannya, manusia memanfaatkan akalnya dalam menangkap dan menemukan sebuah pengetahuan. Aliran rasionalisme percaya bahwa kebenaran ada pada akal manusia dan tidak bisa suatu kebenaran didasarkan pada sebuah kebohongan. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-25, apa hubungan fenomenologi dengan filsafat? Jawabannya, fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang memusatkan perhatian pada gejala yang mempelajari kesadaran manusia. Ilmu bisa diperoleh dengan mengalami secara sadar suatu peristiwa. Dalam fenomenologi tidak ada teori, hipotesis, dan tidak ada sistem. Pertanyaan yang ke-26, apa saja yang menjadi fokus utama dalam penelitian fenomenologi? Jawabannya, fenomenologi ini berfokus pada bagian mana orang mengalami fenomena tertentu. Artinya, orang mengalami sesuatu bukan karena pengalaman, tetapi karena fenomena yang terjadi di kehidupannya.
Pertanyaan yang ke-27, bagaimana metode pemikiran dengan menggunakan pendekatan fenomenologi? Jawabannya, metode fenomenologi berfokus mempelajari fenomena yang terdampak pada individu. Pendekatan ini menyoroti kekhususan dan mengidentifikasi suatu fenomena yang didasarkan oleh individu dalam suatu situasi. Selanjutnya pertanyaan yang ke-28, apa yang dimaksud dengan paradigma dalam konteks ilmu pengetahuan? Jawabannya, cara pandang seseorang mengenai suatu pokok permasalahan yang bersifat fundamental untuk memahami suatu ilmu maupun keyakinan dasar yang menuntut seseorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ke-29, jelaskan apa yang dimaksud oleh Thomas Kuhn bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak terjadi secara kumulatif tetapi terjadi secara revolusi. Jawabannya, artinya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak berasal dari gabungan beberapa ilmu pengetahuan yang telah ada tetapi terjadi revolusi melalui tahap-tahap tertentu. Pertanyaan yang ke-30, bagaimana definisi paradigma menurut Thomas Kuhn? Jawabannya, suatu kerangka teoritis atas suatu cara memandang dan memahami alam yang telah digunakan oleh sekelompok ilmuwan sebagai cara pandang dunia. Pertanyaan yang ke-31, bagaimana metode proses pengilmuan Islam? Jawabannya, pengilmuan Islam mengakui ilmu pengetahuan yang bersifat objektif. Konsep pengilmuan Islam ini mempunyai metodologi, yaitu dengan integralisasi dan pertanyaan yang ke-32, apa saja yang melatar belakangi adanya islamisasi ilmu pengetahuan? Jawabannya adalah munculnya gagasan islamisasi ilmu pengetahuan adalah kondisi kehidupan umat Islam yang dinilainya terbelakang dalam berbagai aspek. Baginya solusi terbaik keluar dari seratan tersebut adalah dengan cara merekonstruksi sikap, pola hidup, dan pola pikir umat Islam. Pertanyaan yang ke-33, apa dampak islamisasi ilmu pengetahuan terhadap pendidikan Islam? Jawabannya, dalam kajian ilmu, islamisasi ilmu pengetahuan menjadi penting dalam pendidikan dengan lebih menampilkan ajaran-ajaran Islam yang relevan dalam pengembangan pendidikan saat ini, mengingat semakin berkurangnya nilai-nilai Islam yang menjadi acuan dalam proses pendidikan bangsa ini. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.